Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Alumariska dengan NIM 21204062. Saya adalah mahasiswi dari IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika. Yuk simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adab dalam berdoa. Apa sih berdoa itu? Berdoa adalah ibadah yang tidak butuh tenaga dan biaya. Berdoa juga merupakan sarana terbaik seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Allah itu berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam keberadaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Berikut adalah adab-adab dalam berdoa. Yang pertama adalah tidak boleh berkata, "Aku sudah berdoa lalu tidak terkabul." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Yang kedua adalah menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3479. Yang ketiga adalah menyanjung Allah lalu berdoa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang Arab Badui menghadap Rasulullah SAW lantas berkata, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku bisa mengucapkannya. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang banyak, Maha Suci Allah Rabb semesta alam, serta tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kemudian orang Arab Badui itu berkata, itu semua untuk Robku, lalu manakah untukku? Lalu menjawab, ucapkanlah, Allahumma ufirli warhamni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku hidayah. Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizahullah menyatakan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum berdoa, karena Rasulullah SAW mengajarkan orang Arab Badui itu sanjungan kepada Allah dahulu sebelum berdoa. Inilah yang disebut at-tahliyah, yang artinya membersihkan dahulu sebelum menghiasi dan mengisi. Ada berdoa yang keempat adalah bersholawat kepada Nabi saat berdoa. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ada 3 cara dalam bersholawat saat berdoa. Yang pertama itu bersholawat sebelum memanjatkan doa setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua bersholawat di awal, pertengahan, dan akhir doa. Dan yang ketiga adalah bersholawat di awal dan di akhir, lalu menjadikan hajat yang diminta itu di pertengahan doa. Kemudian yang kelima adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, terdapat 2 cara mengangkat tangan ketika berdoa secara umum yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama adalah mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke arah kiblat sambil berdoa menghadap kiblat, sedangkan bagian dalam telapak tangannya diarahkan ke wajah. Riwayat cara ini adalah contoh dari doa istisqa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke langit, lantas punggung telapak tangan dihadapkan ke bumi. Cara seperti ini berasal dari riwayat seperti dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Ibnu Sirin. Kemudian yang keenam adalah boleh bertawasul dalam berdoa. Nah, bentuk bertawasul di sini adalah yakni tawasul dengan menyeru nama dan sifat Allah seperti Ya Rabbi atau Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian yang kedua, tawasul dengan menyebut amalan saleh yang terbaik. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan perantaraan doa orang yang saleh yang masih hidup.
Kemudian yang ketujuh yaitu percaya akan janji Allah, doa pasti terkabul. Nah, selain ada ketujuh adab tadi, ada juga yang penting dalam berdoa. Yang pertama itu, dalam berdoa itu kita harus memilih waktu yang terbaik untuk berdoa atau memilih waktu-waktu yang mustajab. Kemudian benar-benar merasa membutuhkan Allah. Kemudian berdoa dengan khusyuk atau menghadirkan hati ketika berdoa. Kemudian menghadap kiblat dan berdoa dalam keadaan suci serta meminta dengan penuh pengharapan yang besar dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat juga urutan-urutan dalam berdoa. Yang pertama itu membaca hamdalah, kemudian yang kedua itu membaca istighfar, kemudian yang ketiga membaca sholawat, kemudian yang keempat isi dalam doa tersebut itu seperti meminta keselamatan, meminta rezeki yang lancar, jodoh, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu membaca tasbih, dan yang keenam membaca hamdalah. Berikut ini adalah contoh bacaan doa yang sesuai dengan urutan dalam berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai adab dalam berdoa. Semoga ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.